E1190048 dari R003. Di video ini saya akan mereview materi prosedur kelompok dalam konseling untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Berikut saya akan jabarkan materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian kelompok. Menurut Merton, kelompok yaitu sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena adanya nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Selain itu, pengertian kelompok menurut Homans mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Jenis-jenis kelompok di sini terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Perilaku kelompok tersebut adalah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kelompok formal ini umumnya memiliki aturan dan pembagian tugas yang jelas. Nah, kelompok formal ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama kelompok komando, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Kelompok komando ini biasanya ditentukan dalam bagan organisasi. Nah, yang kedua ada kelompok tugas, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok informal ini umumnya tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara resmi oleh organisasi. Timbulnya kelompok informal ini karena adanya tanggapan terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Kelompok informal dibagi menjadi dua lagi, yaitu kelompok kepentingan, yang artinya yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Dan yang kedua ada kelompok persahabatan, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, maupun kesamaan etnis. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok menurut Prayitno yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberikan saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap bertanggung jawab, mengambil keputusan. Siswa mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku yang baik. Manfaat dari bimbingan kelompok itu sendiri, menurut beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa manfaatnya adalah dapat melatih siswa untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dan dalam mengatasi masalah, melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Standar operasional bimbingan kelompok menurut Prayitno dan Amti menjelaskan bahwa standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Penjelasan keenam prosedur tersebut yaitu yang pertama, perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang digunakan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga ada evaluasi bimbingan kelompok. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat ada analisis hasil evaluasi.
yaitu di dalamnya terdapat menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Yang kelima ada tindak lanjut, yaitu menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. Yang keenam ada laporan, yaitu menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Nah, selanjutnya ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, topik, komponen layanan, bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian kegiatan, dan evaluasi. Nah, tahap-tahapan dalam bimbingan kelompok terdapat 4 tahapan, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Asas-asas di dalam bimbingan kelompok meliputi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Keempat asas tersebut harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik dalam bimbingan kelompok ini dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam bimbingan kelompok. Nah, penggunaan atau implementasi teknik-teknik bimbingan kelompok dalam keseluruhan tahapan bimbingan kelompok dilaksanakan pada tahap inti. Pada tahap inti diuraikan secara detail tahapan yang dilakukan sesuai teknik yang dipakai dan dijelaskan pula kegiatan yang harus dilakukan pemimpin kelompok. Pada tahapan pembukaan, transisi, dan penutupan disesuaikan dengan tujuan dan hal-hal lain terkait teknik yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu ada konseling kelompok. Pengertian dari konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan jumlah anggota 4-8 anggota atau konseli untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah. Pelaksanaannya dalam suatu tempat tertentu dengan seorang pembimbing atau lebih untuk membantu mengarahkan agar konseli dapat memperoleh kemudahan dalam rangka memecahkan permasalahan. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, membantu individu membangun hubungan yang positif, peningkatan kepercayaan diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat menyelesaikan masalah pribadi melalui suasana kelompok. Nah, manfaat dari konseling kelompok itu sendiri yaitu yang pertama, konseli dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi dirinya. Yang kedua, mengidentifikasi bersama orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Yang ketiga, memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pimpinan kelompok. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya ada standar operasional konseling kelompok. Di dalam standar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Penjelasannya yaitu yang pertama, perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah membentuk kelompok, mengidentifikasi dan meyakinkan klien perlunya masalah dibawa ke dalam layanan konseling kelompok, menempatkan klien di dalam kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, ada pelaksanaan konseling kelompok, yaitu yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan konseling kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan konseling kelompok, menyelenggarakan layanan konseling kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga, ada evaluasi konseling kelompok, yaitu menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Yang keempat, ada analisis hasil evaluasi, yaitu menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Yang kelima, ada tindak lanjut, yaitu menetapkan jenis dan arah tindak lanjut,
Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan tindak lanjut. Yang keenam ada laporan, yaitu menyusun laporan konseling kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Dikembangkan sesuai topik permasalahan yang telah dirumuskan hasil dari identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, nama konseli, hari dan tanggal, pertemuan keberapa, waktu, tempat, topik permasalahan, dan media yang diperlukan. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sesuai paduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama dan atas. Tahap-tahapan konseling kelompok menurut Gibson dan Michel mengemukakan bahwa ada 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap pembentukan kelompok, tahap kedua identifikasi peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga produktivitas, tahap keempat realisasi, dan tahap kelima penutupan. Nah, selanjutnya ada teknik dalam konseling kelompok. Dalam aplikasi teknik konseling kelompok tidaklah terpisah dari pendekatan konseling yang digunakan. Artinya, penggunaan teknik akan mengikuti pendekatan mana yang digunakan dalam melakukan intervensi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Yang pertama ada relaksasi, yaitu merupakan salah satu strategi konseling yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres dan ketegangan emosi. Relaksasi salah satu teknik dalam terapi perilaku. Yang kedua ada kontrak perilaku. Teknik kontrak perilaku merupakan teknik konseling dalam pendekatan behavioristik yang didasari pada prinsip operant conditioning dan reinforcement. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kontrak perilaku merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih, di mana semua pihak yang bersepakatan terlibat pada sebuah perilaku yang menjadi target. Dalam sebuah kontrak perilaku akan membutuhkan sebuah pengadministrasian sebagai konsekuensi positif atau negatif yang kontingen dan terjadinya atau tidak terjadinya perilaku. Yang ketiga ada latihan asertif, merupakan teknik untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Yang keempat ada modeling. Suranata dan Darsana mengemukakan bahwa modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seorang belajar membuat dan menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi, menggeneralisir perilaku orang lain, di mana dalam modeling ini juga melibatkan proses kognitif dan kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi saja. Materi selanjutnya yaitu ada evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertiannya, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada prinsip dari evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian, evaluasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Berarti evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti evaluasi didasarkan pada proses dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat ada terpadu. Berarti evaluasi merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Berarti prosedur evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis, berarti evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan yaitu beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah akuntabel, berarti evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Selanjutnya ada tujuan evaluasi program BK. Tujuan dari evaluasi program BK adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan dengan cara menelaah program pelayanan BK yang telah dan sedang dilaksanakan, yang hasilnya dapat menjadi dasar bagi guru BK untuk mengembangkan dan memperbaiki program BK di sekolah bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi program BK di sekolah dapat berguna dalam: yang pertama, membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa. Yang kedua, membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Dan yang ketiga, memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. Selanjutnya ada kriteria evaluasi program BK. Terdapat dua evaluasi yang umumnya dilaksanakan pada layanan konseling program BK di sekolah. Yang pertama ada evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Fokus penilaian adalah keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam evaluasi ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor juga membandingkan keberhasilan pelaksanaan program dengan standar-standar program yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah evaluasi hasil. Prayitno menyatakan bahwa penilaian hasil layanan ditujukan pada perolehan peserta didik yang menjalani pelayanan bimbingan dan konseling. Perolehan ini diorientasikan pada tingkat pengentasan masalah klien dan perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa. Selanjutnya ada tindak lanjut hasil evaluasi bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertian tindak lanjut. Istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Yang kedua ada tujuan tindak lanjut, yaitu kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Tindak lanjut tersebut dipergunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk tujuan memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai, mengembangkan program dengan penambahan atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Selanjutnya ada langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Perbaikan dan peningkatan sangat tergantung pada hasil evaluasi. Aspek-aspek dimaksud dapat mencakup perbaikan atau pengembangan terhadap standar perkembangan peserta didik, perbaikan atau pengembangan layanan-layanan yang diberikan, dan perbaikan atau pengembangan isi materi dari layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Pelaksanaan tindak lanjut ini sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Tindak lanjut sebagai tahap akhir dilakukan untuk memperbaiki program bimbingan dan konseling tahun berikutnya. Jika hasil evaluasi secara keseluruhan disimpulkan baik, maka tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program menuju pencapaian tujuan dengan target yang lebih tinggi dan kompleks. Materi selanjutnya yaitu laporan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Pengertiannya, pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil.
Tujuan dari laporan ini yang pertama yaitu memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan keunggulan serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Yang kedua yaitu menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Yang ketiga yaitu memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif dan efisien dan berkualitas. Selanjutnya langkah-langkah pada laporan. Terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor menetapkan informasi yang akan dilaporkan, alasan penyusunan laporan, dan waktu pelaporan. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan penyajian data. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data dan informasi mengenai keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan program bimbingan dan konseling. Data yang dikumpulkan dan disajikan adalah data yang diperoleh dari hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu penulisan laporan. Laporan bimbingan dan konseling harus mengacu pada sistematika sehingga laporan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Setidak-tidaknya sistematika laporan dibagi menjadi 3 bab besar, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.